Nikita Mirzani kini sudah malas ikut campur permasalahan orang lain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani yang kini mengaku sedang fokus pada bisnisnya sendiri. Ia tengah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk menjual produk-produknya. Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah sosok yang tak suka mencari masalah. Ia adalah sosok yang kalem dan tak suka ikut campur. Ibu 3 anak itu pun berusaha untuk merubah kepribadiannya agar bisa seperti dulu lagi. Saat ditanya apa yang membuatnya ingin berubah, Nikita mengaku karena ia sudah merasa cukup dengan semua yang dimilikinya kini. Wanita 37 tahun itu merasa jika kehidupannya telah banyak diberkati sehingga ia memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan yang nyaman tanpa huru-hara. Ibunda Loli itu bahkan mengklaim jika dirinya kini sudah berbeda dengan Nikita Mirzani yang dikenal banyak orang. Ia pun memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak. Kalau gue kan memang setiap tahun tuh, mungkin tahun ini adalah tahun dimana gue kayak udah gue mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi. Yang kayak gimana tuh? Ya kayak gini. Kayak gini biasanya kan terus suka iseng kan, kayak lagi ada kasus apa nih, gue ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gue diem aja gitu. Kenapa? Tapi memang ada yang protes mungkin nggak sih? Kalau protes nggak ada, cuman memang dari diri gue sendiri aja kepengen kayaknya udah cukup deh, apalagi mau gue cari ya, rumah gue udah ada ya kan, properti gue punya, tabungan insya Allah lah sampai anak-anak kuliah nanti ada gitu kan, mau ngapain lagi gitu. Apakah ada 37 tahun kamu juga masih harus lebih iya, kalau orang kan bertambahnya umur, usia harusnya kan makin dewasa, harusnya. Tapi kan ada beberapa orang yang makin tua tetap kayak anak kecil. Gue kan enggak lah, gue kan sekarang udah bukan Nikita yang, gue tuh udah syuting aja gue tuh udah gak ngambil sama sekali, karena gue pengen membuang waktu sama anak-anak gitu kan, kerja. Sekarang kan gue punya passion yang baru nih, bikin film sebagai eksekutif produser. Ini Beautiful Pen udah selesai, lagi proses editing, insya Allah kalau nggak ada halangan Desember mau premier, Januari sudah mulai bisa ditonton di semua bioskop Indonesia. Ini aja belum selesai aja gue udah mulai bikin film baru lagi, horor gitu sama anak-anak muda. Jadi emang gue lagi konsepnya tuh ya emang positif ya, memang benar kata orang, kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang positif, kita pun akan ikut positif. Berarti kemarin yang sempat ini kurang positif Nyai untuk circle-nya. Ya gimana, positif semuanya buat gue positif aja, cuman mungkin kurang apa ya gimana ya kalau dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang gitu kan, terlalu gimana ya ngomongnya ya secara halus ya, pokoknya ya kalian bisa lihat sendiri lah perubahan gue dari keluar dari Serang per detik ini, kalian bisa lihat sendiri gitu dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan. Jadi buat gue ya apapun itulah, maksudnya sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman, dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh karena gue pengen hidup gue ditata lagi nih dengan rapi gitu. Soalnya beberapa teman-teman gue yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah disorot kamera juga gitu, menyesali kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padahal yang gue kenal dulu nggak begini gitu kan. Sekarang mereka sudah balik lagi, sayang lagi. Jadi ya gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan ada yang memancing-mancing huru-hara gitu, untuk di sekarang nih akan menanggapi atau gimana? Enggak, kan udah banyak kan. Banyak, setiap gue live atau lagi scroll TikTok atau apa kan ada aja, tapi yang enggak, udah emosinya udah hilang, udah nggak ada, udah boro-boro api percikannya aja udah nggak ada gitu. Jadi kalau lihat ada orang yang iniin gue tuh gue kayak ketawa aja gitu, ini kayak zaman gue 3 tahun yang lalu ya gitu, ya udah kayak gitu aja. Itu dengan DP sendiri. Wah kalau itu kan tidak huru-hara ya, maksudnya gue itu kan ditanya dan gue menjawab gue tidak tahu sebetulnya. Kan kalian bisa lihat lah tayangan-tayangan ulangnya, kan gue bilang saya tidak tahu. Tapi kalau tanya saya punya teman, memang kan teman gue siapa aja gitu kan, ada pilot, ada siapapun ya, gue menjawab apa yang gue tahu. Saya punya teman
dia seorang pilot Garuda namanya Chandra, dia masih junior, dia digajinya 60. Ya gue nggak tahu salahnya gue di mana, ya kalian tinggal pikir aja sendiri apakah gue salah menjawab seperti itu gitu. Oke Nyai, ini salah satu mungkin netizen atas praduga tadi misalnya hubungan Nyai dengan kakak, apakah itu salah satunya? Oh saya enggak. Pokoknya sekarang gua lagi kepengen punya suasana baru. Berarti Suasana baru yang tidak membuat gua jadi panasan, yang tidak membuat gua jadi emosional, yang tidak membuat gua jadi ingin tahu masalah orang, itu aja. berarti bener hubungannya kurang baik atau gimana Kak Niki? Gua kan orangnya gini-gini aja. Gua kalau lagi kepengen di dunia baru ya gue pengennya fokus aja di situ. Tapi emang bener ya, bikin film ini menyita waktu dan pikiran. Jadi gue nggak ada lagi tuh bisa mikirin si A si B gimana ini berteman ini harus kumpul, nggak. Gue udah nggak gitu. Teman-teman gue yang kalian lihat di story aja sekarang ya itulah. Ada rencana mau ngajak Bebe main film. Iya, iya mungkin tentang pilot mungkin nggak? Sebuah keakraban. Gue nggak ketemenan sih sama dia, ya nggak temenan, nggak tahu kenapa dia seperti itu, ya nggak ngerti lah ya. Dia kan katanya lebih kaya dari gue, ya harusnya dia bisa memproduksi film sendiri lah. Kalau gue memproduksi film untuk memberikan memberikan apa sih namanya untuk anak-anak muda itu yang berkarya, gue berikan kesempatan untuk mereka yang go acting, yang bisa jadi sutradara gitu. Jadi gue memberikan orang-orang artis baru lah jatuhnya gitu, kesempatan kayak gitu. Tapi waktu sering ketemu dengan Kak Fitri nggak sih Kak? Apa ya? Saya sibuk, sibuk banget asli. Anak-anak main bareng sama anak Kak Fitri. Anak kan temannya banyak di sekolah banyak. Tapi apa yang kamu tahu tentang pilot, maksudnya tentang penerbangan itu tidak ada yang di Dubai yang kamu bilang, terus 200 juta itu masih jauh dari yang internasional punya Kak, dia kan cuma domestik gitu Kak. Kalian juga bodoh sebetulnya. Kalian semua tuh di sini bodoh. Bodohnya kenapa? Kan kalian tahu Batik Air tidak akan pernah tembus ke Dubai. Kenapa kalian tanya lagi ke saya? Mau biar apa? Ngapain tanya ke saya? Kan emang Dubai, tanya aja sendiri ke maskapainya, pernah nggak dia sampai ke Dubai? Mungkin Singapura iya, tapi Dubai mana ada. Terus percaya aja ada yang bilang 200 juta sampai ke Dubai nggak pulang-pulang. Ya kan berarti jangan tanya saya, nanti digoreng lagi, nanti tersurut lagi, nanti begini lagi. Kan Ki, sekarang kan menghabiskan waktu banyak banget sama anak-anak kan. Membayar masa-masa yang lalu kurang ya enggak sih sebenarnya kan? Iya. Oh iya, makanya gue nggak ngambil kerja syuting sama sekali. Lebih baik gue yang biayain syuting gitu. Hubungan sama Loli sendiri sekarang gimana? Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih Masih. Ya kan saya di blog. Betul, udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana Nyai? Yang apa yang harus dipantau? Tapi ada rasa kangen nggak sih Nyai? Mungkin ada rasa kangen nggak sih? Iya, rasa Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan Nika atau seperti apa sebagai Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis, itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Udah dari kapan nih kalau boleh tahu? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Bentuk rasa kecewa Nyai? Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau suatu saat dia balik ke Kaniki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu Kak, apa yang akan kamu lakukan? Iya sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan,
bagaimanapun di sana ya terserah aja, tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri, karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anaknya Nikita Mirzani gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Ini nggak mengharapkan Loli pulang lagi, Bang? Enggak, kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan dia bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Berarti sudah tidak mengirim uang jajan lagi, Nyai? Upaya seperti apa menjaga untuk apa? Ya upayanya, ya belum tahu upayanya apa ya, tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya pasti kan maunya ngasihnya yang terbaik. Memang ada ya orang tua yang mau jerumusin anaknya. Berarti Memang ada. sudah menstop biaya Pemberian buat uang kakak. Ya iya dong, kan gue juga kemarin di email sama orang social house di UK, dia nanya apakah kamu masih mau membiayai, saya bilang kan tidak, gitu, nggak ada. Apalagi Terakhir Kalau dia pacaran sama Nah. TikToker. nggak peduli saya mau dia pacaran sama TikToker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas udah, mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya. Saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan, dijaga itu namanya dikekang, diapain ya, memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Nah, merasa gagal jadi ibu gak sih? Enggak lah, kalau gagal mah udah gua picek, udah gua nggak gagal lah ya. Nah, ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada, kalau gagal anak gua yang 2 gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Dan ini terakhir yang soal dokter Bopeng itu gimana? Oh, si Richard Bopeng. Ya kalian kan lihat sendiri. Tapi ya maksudnya nanti dibilang pas komentarin orang nih nggak pansus, nggak makan, padahal cuman makan nasi doang, buat pakai sambal terasi aja jadi gitu. Maksudnya ya inilah makanya edukasi masyarakat gitu ya, jangan tertipu sama hal-hal yang seperti itu gitu kan. Bagaimana kita bisa, susah juga ya ngomongnya. Gua cuma lihat klarifikasi dia yang dia bilang sudah melakukan perawatan ini, itu setahu gua Bopeng atau scar itu bisa disembuhin pakai skincare dan laser gitu. Iya, berarti patut dipertanyakan apa yang dia jual skincare-nya. Itu aja sih. Ya kalau lu jualan skincare muka lu Bopeng kan aneh ya kan. Lu lihat deh mukanya Dr. Oking. Bolong aja nggak ada gitu kan. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah ya kan. Makanya gue juga kadang-kadang suka heran sama orang-orang ini ya, gampang banget tertipu dengan omongan doang gitu. Lagi Niki soal pacar bule dong kemarin. Saya nggak punya pacar. Oh, punya pacar. Punya. Oh. Lagi dekat Berarti yang kemarin gambar itu bukan pacar baru kan Niki? Yang foto-foto itu. Foto-foto bareng bule. Dia itu mantan. Oh, itu mantan. Jadi kita memang temen, kan gue punya temen juga di luar negeri banyak. Terus kita memang udah atur waktu untuk ketemu. Ya salah satunya ya ada dia gitu.
Berarti ini fokus, berarti belum mau nyari. Boy, ini lagi ngurusin film ini sumpah demi Allah biaya sendiri kagak ada. Gue jilat kanan jilat kiri, Sponsor minta nggak ada? sponsor ini sponsor itu nggak ada. Nanti lu lihat eksekutif produser Nikita Mirzani sendiri. Jadi gue udah nggak kepikiran punya pacar, ini itu udah nggak ada. Tunggu mungkin tahun depan ya. Oke. Terima Nikita Mirzani kini sudah malas ikut campur permasalahan orang lain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani yang kini mengaku sedang fokus pada bisnisnya sendiri. Ia tengah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk menjual produk-produknya. Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah sosok yang tak suka mencari masalah. Ia adalah sosok yang kalem dan tak suka ikut campur. Ibu 3 anak itu pun berusaha untuk merubah kepribadiannya agar bisa seperti dulu lagi. Saat ditanya apa yang membuatnya ingin berubah, Nikita mengaku karena ia sudah merasa cukup dengan semua yang dimilikinya kini. Wanita 37 tahun itu merasa jika kehidupannya telah banyak diberkati sehingga ia memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan yang nyaman tanpa huru-hara. Ibunda Loli itu bahkan mengklaim jika dirinya kini sudah berbeda dengan Nikita Mirzani yang dikenal banyak orang. Ia pun memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak. Kalau gue kan memang setiap tahun tuh, mungkin tahun ini adalah tahun dimana gue kayak udah gue mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi. Yang kayak gimana tuh? Ya kayak gini. Kayak gini biasanya kan gue suka iseng kan, kayak lagi ada kasus apa nih, gue ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gue diem aja gitu. Kenapa? Tapi emang ada yang protes mungkin nggak sih? Kalau protes nggak ada, cuman memang dari diri gue sendiri aja kepengen kayaknya udah cukup deh, apalagi mau gue cari ya, rumah gue udah ada ya kan, properti gue punya, tabungan insya Allah lah sampai anak-anak kuliah nanti ada gitu kan, mau ngapain lagi gitu. Apa karena udah 37 tahun kamu juga masih harus lebih ya iyalah, baik, kalau orang kan bertambahnya umur, usia harusnya kan makin dewasa, harusnya. Tapi kan ada beberapa orang yang makin tua tetap kayak anak kecil. Gue kan enggak lah, tapi gue kan sekarang udah bukan Nikita yang gue tuh udah syuting aja gue tuh udah gak ngambil sama sekali, karena gue pengen membuang waktu sama anak-anak gitu kan, kerja. Sekarang kan gue punya passion yang baru nih, bikin film sebagai eksekutif produser. Ini Beautiful Pen udah selesai, lagi proses editing, insya Allah kalau nggak ada halangan Desember mau premier, Januari sudah mulai bisa ditonton di semua bioskop Indonesia. Ini aja belum selesai aja gue udah mulai bikin film baru lagi, horor gitu sama anak-anak muda. Jadi emang gue lagi konsepnya tuh ya emang positif ya, memang benar kata orang, kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang positif, kita pun akan ikut positif. Berarti kemarin yang sempat ini kurang positif Nyai untuk circle-nya. Ya gimana, positif semuanya buat gue positif aja, cuman mungkin kurang apa ya gimana ya kalau dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang gitu kan, terlalu gimana ya ngomongnya ya secara halus ya, pokoknya ya kalian bisa lihat sendirilah perubahan gue dari keluar dari Serang per detik ini, kalian bisa lihat sendiri gitu dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan. Jadi buat gue ya apapun itulah, maksudnya sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman, dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh karena gue pengen hidup gue ditata lagi nih dengan rapi. Soalnya beberapa teman-teman gue yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah disorot kamera juga gitu, menyesali kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padahal yang gue kenal dulu nggak begini gitu kan. Sekarang mereka sudah balik lagi, sayang lagi. Jadi ya gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan ada yang memancing-mancing huru hara gitu, untuk di sekarang nih akan menanggapi atau gimana? Enggak, kan banyak, udah banyak kan. Banyak, setiap gue live atau lagi scroll TikTok atau apa kan ada aja, tapi yang enggak, udah emosinya udah hilang, udah nggak ada, udah
boro-boro api percikannya aja udah nggak ada gitu. Jadi kalau lihat ada orang yang iniin gue tuh gue kayak ketawa aja gitu. Ini kayak zaman gue 3 tahun yang lalu ya gitu. Ya udah kayak gitu aja. Nyai, Tapi itu huru-hara dengan DP sendiri. Wah kalau itu kan tidak huru-hara ya. Maksudnya gue itu kan ditanya dan gue menjawab gue tidak tahu sebetulnya. Kan kalian bisa lihat lah tayangan-tayangan ulangnya kan gue bilang saya tidak tahu. Tapi kalau tanya saya punya teman. Memang kan teman gue siapa aja gitu kan. Ada pilot, ada siapapun ya. Gue menjawab apa yang gue tahu. Oh saya punya teman. Dia seorang pilot Garuda namanya Chandra. Dia masih junior. Dia digajinya 60. Ya gue nggak tahu salahnya gue di mana. Ya kalian tinggal pikir aja sendiri apakah gue salah menjawab seperti itu gitu. Oke Nyai, ini salah satu mungkin netizen atas praduga tadi misalnya hubungan Nyai dengan kakak, apakah itu salah satunya? Oh saya enggak. Pokoknya sekarang gua lagi kepengen punya suasana baru. Berarti Suasana baru yang tidak membuat gue jadi panasan, yang tidak membuat gue jadi emosional, yang tidak membuat gue jadi ingin tahu masalah orang, itu aja. berarti bener hubungannya kurang baik atau gimana? Gue kan orangnya gini-gini aja. Gue kalau lagi kepengen di dunia baru ya gue pengennya fokus aja di situ. Tapi emang bener ya. Bikin film ini menyita waktu dan pikiran. Jadi gue nggak ada lagi tuh bisa mikirin si A, si B gimana ini berteman ini harus kumpul, nggak. Gue udah nggak gitu. Teman-teman gue yang kalian lihat di story aja sekarang ya itulah. Ada rencana mau ngajak DP main film. Iya, mungkin tentang pilot mungkin nggak. Sebuah keakraban. Gue nggak ketemenan sih sama dia ya, nggak temenan, nggak tahu kenapa dia seperti itu ya, nggak ngerti lah ya. Dia kan katanya lebih kaya dari gue ya, harusnya dia bisa memproduksi film sendiri lah. Kalau gue memproduksi film untuk memberikan memberikan apa sih namanya untuk anak-anak muda itu yang berkarya, gue berikan kesempatan untuk mereka yang go acting, yang bisa jadi sutradara gitu. Jadi gue memberikan orang-orang artis baru lah jatuhnya gitu, kesempatan kayak gitu. Tapi waktu sering ketemu dengan Kak Fitri nggak sih Kak? Apa ya? Saya sibuk, sibuk banget asli. Anak-anak main bareng sama anak Kak Fitri? Anak kan temannya banyak di sekolah banyak. Tapi apa yang kamu tahu tentang pilot, maksudnya tentang penerbangan itu tidak ada yang di Dubai yang kamu bilang, terus 200 juta itu masih jauh dari yang internasional punya Kak, dia kan cuma domestik gitu Kak. Kalian juga bodoh sebetulnya. Kalian semua tuh di sini bodoh. Bodohnya kenapa? Kan kalian tahu Batik Air tidak akan pernah tembus ke Dubai. Kenapa kalian tanya lagi ke saya? Mau biar apa? Ngapain tanya ke saya? Kan memang Dubai, tanya aja sendiri ke maskapainya, pernah nggak dia sampai ke Dubai? Mungkin Singapura iya, tapi Dubai mana ada. Terus percaya aja ada yang bilang 200 juta sampai ke Dubai nggak pulang-pulang. Ya kan berarti jangan tanya saya, nanti digoreng lagi, nanti tersurut lagi, nanti begini lagi. Kan Ki, sekarang kan menghabiskan waktu banyak banget sama anak-anak kan. Membayar masa-masa yang lalu kurang enggak sih sebetulnya kan? Iya. Oh iya, makanya gue nggak ngambil kerja syuting sama sekali. Lebih baik gue yang biayain syuting gitu. Hubungan sama Loli sendiri sekarang gimana? Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih Serius, Nyai, Masih kontak Kak? ya kan saya di blog. Betul, udah nggak ada kontak sama sekali kan Ki? Gak ada. Untuk mantaunya gimana Nyai? Yang apa yang harus dipantau? Tapi ada rasa kangen nggak sih Nyai? Mungkin ada rasa kangen nggak sih? Iya, rasa Oh kalau kangen tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab dengan nikah atau seperti apa sebagai Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis, itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Dari kapan Ki kamu tuh? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja.
kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Bentuk rasa kecewanya, Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau suatu saat dia balik ke Kaniki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu Kak, apa yang akan kamu lakukan? Iya, sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anaknya Nikita Mirzani gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Jadi nggak mengharapkan Loli pulang lagi, Bang? Enggak, kalau bisa ya jangan pulang, karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan, apa nanti yang akan diomongin. Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Berarti sudah tidak mengirim uang jajan lagi, Nyai? Upaya seperti apa menjaga untuk After? Ya upayanya, ya belum tahu upayanya apa ya, tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya pasti kan maunya ngasihnya yang terbaik. Memang ada ya orang tua yang mau jerumusin anaknya. Berarti memang ada. Sudah menstop biaya buat kakak. Ya iya dong, kan gue juga kemarin di email sama orang social house di UK, dia nanya apakah kamu masih mau membiayai, saya bilang kan tidak, gitu, nggak ada. Apalagi Kalau dia pacaran sama TikToker, nggak peduli saya mau dia pacaran sama TikToker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah ya, namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan, dijaga itu namanya dikekang, diapain ya, memang dikekang ya. Memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Nah, merasa gagal jadi ibu gak sih? Enggak lah, kalau gagal mah udah gua picak, udah gua nggak gagal lah ya. Nah, ini namanya proses kehidupan lah ya, kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada, kalau gagal anak gua yang 2 gagal dong, baik-baik aja buktinya. Kan ini terakhir yang soal dokter Bopeng itu gimana? Oh, si Richard Bopeng. Ya kalian lihat sendiri, tapi ya maksudnya nanti dibilang komentarin orang nih nggak pansus, nggak makan, padahal cuman makan nasi doang, buat pakai sambal terasi aja jadi gitu. Maksudnya ya inilah makanya edukasi masyarakat gitu ya, jangan tertipu sama hal-hal yang seperti itu gitu kan. Bagaimana kita bisa, aduh susah juga ya ngomongnya. Gua cuma lihat klarifikasi dia yang dia bilang sudah melakukan perawatan ini, itu setahu gua Bopeng atau scar itu bisa disembuhin pakai skincare dan laser gitu. Iya, berarti patut dipertanyakan apa yang dia jual skincare-nya. Itu aja sih. Ya kalau lu jualan skincare muka lu Bopeng kan aneh ya kan. Lu lihat deh mukanya Dr. Oking. Bolong aja nggak ada gitu kan. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah ya kan. Makanya
gue juga kadang-kadang suka heran sama orang-orang ini ya, gampang banget tertipu dengan omongan doang gitu. Kan ini soal pacar bule dong kemarin. Saya nggak punya pacar. Oh, nggak punya pacar. Punya. Oh. Kayak gitu kan. Berarti yang kemarin gambar itu bukan pacar baru kan itu? Yang foto-foto itu. Foto bareng bule. Dia itu mantan. Mantan. Jadi kita memang temen. Kan gue punya temen juga di luar negeri banyak. Terus kita memang udah atur waktu untuk ketemu. Ya salah satunya ya ada dia. Gitu. Berarti ini fokus, berarti belum mau nyari. Boy, ini lagi ngurusin film ini sumpah demi Allah biaya sendiri kagak ada. Gue jilat kanan jilat kiri Sponsor minta sponsor ini sponsor itu nggak ada. Nanti lu lihat eksekutif produser Nikita Mirzani sendiri. Jadi gue udah nggak kepikiran punya pacar ini itu udah nggak ada. Tunggu mungkin tahun depan ya. Oke. Nikita Mirzani kini sudah malas ikut campur permasalahan orang lain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani yang kini mengaku sedang fokus pada bisnisnya sendiri. Ia tengah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk menjual produk-produknya. Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah sosok yang tak suka mencari masalah. Ia adalah sosok yang kalem dan tak suka ikut campur. Ibu 3 anak itu pun berusaha untuk merubah kepribadiannya agar bisa seperti dulu lagi. Saat ditanya apa yang membuatnya ingin berubah, Nikita mengaku karena ia sudah merasa cukup dengan semua yang dimilikinya kini. Wanita 37 tahun itu merasa jika kehidupannya telah banyak diberkati sehingga ia memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan yang nyaman tanpa huru-hara. Ibunda Loli itu bahkan mengklaim jika dirinya kini sudah berbeda dengan Nikita Mirzani yang dikenal banyak orang. Ia pun memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak. Kalau gue kan memang setiap tahun tuh, mungkin tahun ini adalah tahun dimana gue kayak udah gue mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi. Yang kayak gimana tuh? Ya kayak gini. Kayak gini biasanya kan terus suka iseng kan kayak lagi ada kasus apa nih, gue ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gue diem aja gitu. Kenapa? Tapi emang ada yang protes mungkin nggak sih? Kalau protes nggak ada, cuman memang dari diri gue sendiri aja kepengen kayaknya udah cukup deh, apalagi mau gue cari ya, rumah gue udah ada ya kan, properti gue punya, tabungan insya Allah lah sampai anak-anak kuliah nanti ada gitu kan, mau ngapain lagi gitu. Apakah ada 37 tahun kamu maksudnya harus lebih ya iya baik, kalau orang kan bertambahnya umur usia harusnya kan makin dewasa harusnya, tapi kan ada beberapa orang yang makin tua tetap kayak anak kecil. Gue kan enggak lah, tapi gue kan sekarang udah bukan Nikita yang gue tuh udah syuting aja gue tuh udah nggak ngambil sama sekali karena gue pengen membuang waktu sama anak-anak gitu kan, kerja. Sekarang kan gue punya passion yang baru nih, bikin film sebagai eksekutif produser. Ini Beautiful Pen udah selesai, lagi proses editing, insya Allah kalau nggak ada halangan Desember mau premiere, Januari sudah mulai bisa ditonton di semua bioskop Indonesia. Ini aja belum selesai aja gue udah mulai bikin film baru lagi horor gitu sama anak-anak muda. Jadi emang gue lagi concernnya tuh ya emang positif ya, memang benar kata orang kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang positif kita pun akan ikut positif. Berarti kemarin yang sempat ini kurang positif Nyai untuk circle-nya. Ya gimana, positif semuanya buat gue positif aja, cuman mungkin kurang apa ya gimana ya kalau dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang gitu kan, terlalu gimana ya ngomongnya ya secara halus ya, pokoknya ya kalian bisa lihat sendiri lah perubahan gue dari keluar dari Serang per detik ini, kalian bisa lihat sendiri gitu dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan. Jadi buat gue ya apapun itulah, maksudnya sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh karena
gue pengen hidup gue ditata lagi nih dengan rapi. Itu soalnya beberapa teman-teman gue yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah disorot kamera juga gitu, menyesali kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padahal yang gue kenal dulu nggak begini gitu kan. Sekarang mereka sudah balik lagi, sayang lagi. Jadi ya gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan ada yang memancing-mancing huru hara gitu, untuk di Upra sekarang nih akan menanggapi atau gimana? Enggak, kan banyak, udah banyak kan. Banyak, setiap gue live atau lagi scroll TikTok atau apa kan ada aja, tapi yang enggak, udah emosinya udah hilang, udah nggak ada, udah boro-boro api percikannya aja udah nggak ada gitu. Jadi kalau lihat ada orang yang iniin gue tuh gue kayak ketawa aja gitu, ini kayak zaman gue 3 tahun yang lalu ya gitu, ya udah kayak gitu aja. Nyai, itu dengan DP sendiri. Wah, kalau itu kan tidak huru-hara ya, maksudnya gue itu kan ditanya dan gue menjawab gue tidak tahu sebetulnya. Kan kalian bisa lihat lah tayangan-tayangan ulangnya, kan gue bilang saya tidak tahu. Tapi kalau tanya saya punya teman, memang kan teman gue siapa aja gitu kan, ada pilot, ada siapapun ya, gue menjawab apa yang gue tahu. Oh, kalau saya punya teman, dia seorang pilot Garuda namanya Chandra, dia masih junior, dia digajinya 60 ya. Gue nggak tahu salahnya gue di mana ya. Kalian tinggal pikir aja sendiri apakah gue salah menjawab seperti itu gitu. Oke, Nyai, ini salah satu mungkin netizen atas praduga tadi misalnya hubungan Nyai dengan kakak, apakah itu salah satunya? Oh, saya enggak. Pokoknya sekarang gua lagi kepengen punya suasana baru. Berarti suasana baru yang tidak membuat gue jadi panasan, yang tidak membuat gue jadi emosional, yang tidak membuat gue jadi ingin tahu masalah orang, itu aja. Berarti bener hubungannya kurang baik atau gimana? Gue kan orangnya gini-gini aja. Gue kalau lagi kepengen di dunia baru ya gue pengennya fokus aja di situ. Tapi emang bener ya. Bikin film ini menyita waktu dan pikiran, jadi gue nggak ada lagi tuh bisa mikirin si A, si B gimana ini berteman ini harus kumpul, nggak, gue udah nggak gitu. Teman-teman gue yang kalian lihat di story aja sekarang ya itu lah. Ada rencana mau ngajak DP main film? Iya, mungkin tentang pilot mungkin nggak? Sebuah keakraban. Gue nggak ketemenan sih sama dia ya, nggak temenan, nggak tahu kenapa dia seperti itu ya, nggak ngerti lah ya. Dia kan katanya lebih kaya dari gue ya, harusnya dia bisa memproduksi film sendiri lah. Kalau gue memproduksi film untuk memberikan memberikan apa sih namanya, untuk anak-anak muda itu yang berkarya, gue berikan kesempatan untuk mereka yang go acting, yang bisa jadi sutradara gitu. Jadi gue memberikan orang-orang artis baru lah jatuhnya gitu, kesempatan kayak gitu. Tapi masih sering ketemu dengan Kak Fitri nggak sih Kak? Apa ya? Saya sibuk banget. Atau asli. Anak-anak main bareng sama anak Kak? Anak kan temannya banyak di sekolah banyak. Tapi Tapi apa yang kamu tahu tentang pilot, maksudnya tentang penerbangan itu tidak ada yang di Dubai yang kamu bilang, terus 200 juta itu masih jauh dari yang internasional punya Kak, dia kan cuma domestik gitu Kak. Kalian juga bodoh sebetulnya. Kalian semua tuh di sini bodoh. Bodohnya kenapa? Kan kalian tahu Batik Air tidak akan pernah tembus ke Dubai. Kenapa kalian tanya lagi ke saya? Mau biar apa? Ngapain tanya ke saya? Kan emang Dubai, tanya aja sendiri ke maskapainya, pernah nggak dia sampai ke Dubai? Mungkin Singapura iya, tapi Dubai mana ada. Terus percaya aja ada yang bilang 200 juta sampai ke Dubai nggak pulang-pulang. Ya kan berarti jangan tanya saya, nanti digoreng lagi, nanti tersurut lagi, nanti begini lagi. Kan Ki, sekarang kan menghabiskan waktu banyak banget sama anak-anak kan. Membayar masa-masa yang lalu kurang enggak sih sebetulnya kan? Iya. Oh iya, makanya gue nggak ngambil kerja syuting sama sekali. Lebih baik gue yang biayain syuting gitu. Untuk hubungan sama Loli sendiri sekarang gimana? Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih lost kontak Kak? Ya kan saya di blok. Betul, udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana, Nyai? Yang apa yang harus dipantau? Tapi ada rasa kangen nggak sih Nyai? Mungkin ada rasa kangen nggak sih? Iya, rasa Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab dengan nikah atau seperti apa sebagai Khawatir, rasanya
Rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Apa yang maunya saya ngelakuin apa? Nangis, itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Udah dari kapan nih kalau boleh tahu? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, terserah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Bentuk rasa kecewanya, Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kan suatu saat dia balik ke Kaniki, maksudnya minta maaf ke mamanya gitu Kak, apa yang akan kamu lakukan? Iya, sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anaknya Nikita Mirzani gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Jadi nggak mengharapkan Loli pulang lagi, Bang? Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Berarti sudah tidak mengirim uang jajan lagi, Nyai? Upaya seperti apa menjaga untuk Aska? Ya upayanya, ya belum tahu upayanya apa ya, tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya pasti kan maunya ngasihnya yang terbaik. Memang ada ya orang tua yang mau jerumusin anaknya. Berarti memang ada. Sudah menstop biaya buat kakak? Ya iya dong. Kan gue juga kemarin di email sama orang social house di UK. Dia nanya apakah kamu masih mau membiayai? Saya bilang kan tidak. Gitu, nggak ada. Apalagi Kalau dia pacaran sama TikToker, gak peduli saya mau dia pacaran sama TikToker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan dijaga itu namanya dikekang, diapain ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Nah, merasa gagal jadi ibu gak sih? Enggak lah, kalau gagal mah udah gua picak, udah gua nggak gagal lah ya. Nah, ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada. Kalau gagal anak gua yang 2 gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Dan ini terakhir yang soal dokter Bopeng itu gimana? Oh, si Richard Bopeng. Ya kalian kan lihat sendiri. Tapi ya maksudnya nanti dibilang komentarin orang nih nggak pansus nggak makan, padahal cuman makan nasi doang buat pakai sambal terasi aja jadi gitu.
Maksudnya ya inilah makanya edukasi masyarakat gitu ya, jangan tertipu sama hal-hal yang seperti itu gitu kan. Bagaimana kita bisa, aduh susah juga ya ngomongnya. Gua cuma lihat klarifikasi dia yang dia bilang sudah melakukan perawatan ini, itu setahu gua bopeng atau scar itu bisa disembuhin pakai skincare dan laser gitu. Iya, ya berarti patut dipertanyakan apa yang dia jual skincare-nya. Itu aja sih. Ya kalau lu jualan skincare muka lu bopeng kan aneh ya kan. Lu lihat deh mukanya Dr. Oking. Bolong aja nggak ada gitu kan. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah ya kan. Makanya gue juga kadang-kadang suka heran sama orang-orang ini yang gampang banget tertipu dengan omongan doang gitu. Lagi soal pacar bule dong kemarin. Saya nggak punya pacar. Oh, punya pacar. Punya. Oh. Lagi dekat Berarti yang kemarin gambar-gambar itu bukan pacar baru kan itu? Yang foto-foto itu. Foto-foto bareng bule. Dia itu mantan. Mantan. Jadi kita memang temen. Kan gue punya temen juga di luar negeri banyak. Terus kita memang udah atur waktu untuk ketemu. Ya salah satunya ya ada dia. Gitu. Berarti ini fokus, berarti belum mau nyari. Boy, ini lagi ngurusin film ini sumpah demi Allah biaya sendiri kagak ada. Gue jilat kanan jilat kiri sponsor ini sponsor itu nggak ada. Nanti lo lihat eksekutif produser Nikita Mirzani sendiri. Jadi gue udah nggak kepikiran punya pacar ini itu udah nggak ada. Tunggu mungkin tahun depan ya. Oke, terima. Nikita Mirzani kini sudah malas ikut campur permasalahan orang lain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani yang kini mengaku sedang fokus pada bisnisnya sendiri. Ia tengah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk menjual produk-produknya. Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah sosok yang tak suka mencari masalah. Ia adalah sosok yang kalem dan tak suka ikut campur. Ibu 3 anak itu pun berusaha untuk merubah kepribadiannya agar bisa seperti dulu lagi. Saat ditanya apa yang membuatnya ingin berubah, Nikita mengaku karena ia sudah merasa cukup dengan semua yang dimilikinya kini. Wanita 37 tahun itu merasa jika kehidupannya telah banyak diberkati sehingga ia memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan yang nyaman tanpa huru-hara. Ibunda Loli itu bahkan mengklaim jika dirinya kini sudah berbeda dengan Nikita Mirzani yang dikenal banyak orang. Ia pun memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak. Kalau gue kan memang setiap tahun tuh, mungkin tahun ini adalah tahun dimana gue kayak udah gue mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi. Yang kayak gimana tuh? Ya kayak gini. Kayak gini biasanya kan gue suka iseng kan kayak lagi ada kasus apa nih, gue ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gue diem aja gitu. Kenapa? Tapi emang ada yang protes mungkin nggak sih? Kalau protes nggak ada, cuman memang dari diri gue sendiri aja kepengen kayaknya udah cukup deh, apalagi mau gue cari ya, rumah gue udah ada ya kan, properti gue punya, tabungan insya Allah lah sampai anak-anak kuliah nanti ada gitu kan, mau ngapain lagi gitu. Apa karena udah 37 tahun kamu masih harus lebih ya iyalah, kalau orang kan bertambahnya umur usia harusnya kan makin dewasa harusnya, tapi kan ada beberapa orang yang makin tua tetap kayak anak kecil. Gue kan enggak lah, gue kan sekarang udah bukan Nikita yang gue tuh udah syuting aja gue tuh udah gak ngambil sama sekali karena gue pengen membuang waktu sama anak-anak gitu kan, kerja. Sekarang kan gue punya passion yang baru nih, bikin film sebagai eksekutif produser. Ini Beautiful Pen udah selesai, lagi proses editing. Insya Allah kalau nggak ada halangan Desember mau premier, Januari sudah mulai bisa ditonton di semua bioskop Indonesia. Ini aja belum selesai aja gue udah mulai bikin film baru lagi horor gitu sama anak-anak muda. Jadi emang gue lagi concernnya tuh ya emang positif ya, memang benar kata orang kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang positif kita pun akan ikut positif. Berarti kemarin yang sempat ini kurang positif Nyai untuk circle-nya. Ya gimana, positif semuanya buat gue positif aja, cuman mungkin kurang apa ya,
ya gimana ya, ya kalau dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang gitu kan, terlalu di gimana ya ngomongnya ya secara halus ya, pokoknya ya kalian bisa lihat sendirilah perubahan gue dari keluar dari Serang per detik ini, kalian bisa lihat sendiri gitu dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan. Jadi buat gue ya apapun itulah, maksudnya sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman, dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh karena gue pengen hidup gue ditata lagi nih dengan rapi gitu. Soalnya beberapa teman-teman gue yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah disorot kamera juga gitu, menyesali kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padahal yang gue kenal dulu nggak begini gitu kan. Sekarang mereka sudah balik lagi, sayang lagi. Jadi ya gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan ada yang memancing-mancing huru hara gitu, untuk di Upra sekarang nih akan menanggapi atau gimana? Enggak, kan banyak, udah banyak kan. Banyak, setiap gue live atau lagi scroll TikTok atau apa kan ada aja, tapi yang enggak, udah emosinya udah hilang, udah nggak ada, udah boro-boro api percikannya aja udah nggak ada gitu. Jadi kalau lihat ada orang yang iniin gue tuh gue kayak ketawa aja gitu, ini kayak zaman gue 3 tahun yang lalu ya gitu, ya udah kayak gitu aja. Nyai itu dengan DP sendiri. Wah kalau itu kan tidak huru-hara ya, maksudnya gue itu kan ditanya dan gue menjawab gue tidak tahu sebetulnya. Kan kalian bisa lihat lah tayangan-tayangan ulangnya, kan gue bilang saya tidak tahu. Tapi kalau tanya saya punya teman, memang kan teman gue siapa aja gitu kan, ada pilot, ada siapapun ya, gue menjawab apa yang gue tahu. Oh kalau saya punya teman, dia seorang pilot Garuda namanya Chandra, dia masih junior, dia digajinya 60 ya. Gue nggak tahu salahnya gue di mana ya. Kalian tinggal pikir aja sendiri apakah gue salah menjawab seperti itu gitu. Oke Nyai, ini salah satu mungkin netizen atas praduga tak misalnya hubungan Nyai dengan kakak, apakah itu salah satunya? Oh saya enggak. Pokoknya sekarang gue lagi kepengen punya suasana baru. Berarti suasana baru yang tidak membuat gue jadi panasan, yang tidak membuat gue jadi emosional, yang tidak membuat gue jadi ingin tahu masalah orang, itu aja. Berarti bener hubungannya kurang baik atau gimana? Gue kan orangnya gini-gini aja. Gue kalau lagi kepengen di dunia baru ya gue pengennya fokus aja di situ. Tapi emang bener ya. Bikin film ini menyita waktu dan pikiran, jadi gue nggak ada lagi tuh bisa mikirin si A, si B gimana ini berteman, ini harus kumpul, nggak, gue udah nggak gitu. Teman-teman gue yang kalian lihat di story aja sekarang ya itulah. Ada rencana mau ngajak DP main film? Iya, mungkin tentang pilot mungkin nggak? Sebuah keakraban. Gue nggak ketemenan sih sama dia ya, nggak ketemenan, nggak tahu kenapa dia seperti itu ya, nggak ngerti lah ya. Dia kan katanya lebih kaya dari gue ya, harusnya dia bisa memproduksi film sendiri lah. Kalau gue memproduksi film untuk memberikan memberikan apa sih namanya, untuk anak-anak muda itu yang berkarya, gue berikan kesempatan untuk mereka yang go acting, yang bisa jadi sutradara gitu. Jadi gue memberikan orang-orang artis baru lah jatuhnya gitu, kesempatan kayak gitu. Tapi waktu sering ketemu dengan Kak Fitri nggak sih Kak? Apa ya? Saya sibuk banget. Atau asli. Anak-anak main bareng sama anak Kak Fitri? Anak kan temannya banyak di sekolah banyak. Tapi apa yang kamu tahu tentang pilot, maksudnya tentang penerbangan itu tidak ada yang di Dubai yang kamu bilang, terus 200 juta itu masih jauh dari yang internasional punya Kak, dia kan cuma domestik gitu Kak. Kalian juga bodoh sebetulnya. Kalian semua tuh di sini bodoh. Bodohnya kenapa? Kan kalian tahu Batik Air tidak akan pernah tembus ke Dubai. Kenapa kalian tanya lagi ke saya? Mau biar apa? Ngapain tanya ke saya? Kan emang Dubai, tanya aja sendiri ke maskapainya, pernah nggak dia sampai ke Dubai? Mungkin Singapura iya, tapi Dubai mana ada? Terus percaya aja ada yang bilang 200 juta sampai ke Dubai nggak pulang-pulang. Ya kan berarti jangan tanya saya, nanti digoreng lagi, nanti
surut lagi, nanti begini lagi. Kan Ki, sekarang kan menghabiskan waktu banyak banget sama anak-anak kan. Membayar masa-masa yang lalu kurang ya enggak sih sebenarnya kan? Iya. Iya. Oh iya, makanya gue nggak ngambil kerja syuting sama sekali. Lebih baik gue yang biayain syuting gitu. Untuk hubungan sama keluarga sendiri sekarang gimana? Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih lost kontak? Masih kontak, Kak? Ya kan saya di blok. Betul udah nggak ada kontak sama sekali kan Ki? Gak ada. Untuk mantaunya gimana Nyai? Yang apa yang harus dipantau? Tapi ada rasa kangen nggak sih Nyai? Mungkin ada rasa kangen nggak sih? Iya, rasa Oh kalau kangen tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan Nika atau seperti apa sebagai Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis, itu datang ke sana. Kan yang salah dia bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Udah dari kapan Ki kalau boleh tahu? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, terserah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Bentuk rasa kecewanya Nyai? Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau suatu saat dia balik ke Kaniki, pasti minta maaf ke mamanya gitu Kak, apa yang akan kamu lakukan? Iya sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anaknya Nikita Mirzani gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Jadi nggak mengharapkan Loli pulang lagi Bang? Enggak, kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan dia bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Berarti sudah tidak mengirim uang jajan lagi Nyai? Upaya seperti apa menjaga untuk anak? Ya upayanya, ya belum tahu upayanya apa ya. Tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya pasti kan maunya ngasihnya yang terbaik. Memang ada ya orang tua yang mau jerumusin anaknya. Berarti memang ada. Sudah menstop biaya buat kakak? Ya iya dong. Kan gue juga kemarin di email sama orang social house di UK. Dia nanya apakah kamu masih mau membiayai? Saya bilang kan tidak. Gitu, nggak ada. Apalagi Kalau dia pacaran sama TikToker, gak peduli saya mau dia pacaran sama TikToker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan, dijaga itu namanya dikekang, diapain ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu dianterin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka.
salah lagi ya kan, jadi ya udah biarin aja. Nah, merasa gagal jadi ibu gak sih? Enggak lah, kalau gagal mah udah gua picak, udah gua nggak gagal lah ya. Ini namanya proses kehidupan lah ya, kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada, kalau gagal anak gua yang dua gagal dong, baik-baik aja buktinya. Dan ini terakhir yang soal dokter Bopeng itu gimana? Oh, si Richard Bopeng. Ya kalian kan lihat sendiri, tapi ya maksudnya nanti dibilang oh suka ngomentarin orang nih, nggak pansus nggak makan, padahal cuman makan nasi doang buat pakai sambal terasi aja jadi gitu. Maksudnya ya inilah makanya edukasi masyarakat gitu ya, jangan tertipu sama hal-hal yang seperti itu gitu kan. Bagaimana kita bisa, aduh susah juga ya ngomongnya. Gua cuma lihat klarifikasi dia yang dia bilang sudah melakukan perawatan ini, itu setahu gua Bopeng atau scar itu bisa disembuhin pakai skincare dan laser gitu. Iya, berarti patut dipertanyakan apa yang dia jual skincare-nya. Itu aja sih. Ya kalau lu jualan skincare muka lu Bopeng kan aneh ya kan. Lu lihat deh mukanya Dr. Oking. Bolong aja nggak ada gitu kan. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah ya kan. Makanya gue juga kadang-kadang suka heran sama orang-orang ini ya, gampang banget tertipu dengan omongan doang gitu. Lagi soal pacar bule dong kemarin. Saya nggak punya pacar. Oh, nggak punya pacar. Punya. Oh. Lagi dekat ya. Kemarin gambar itu bukan pacar baru kan itu. Yang foto-foto itu. Foto bareng bule. Dia itu mantan. Mantan. Jadi kita memang temen, kan gue punya temen juga di luar negeri banyak, terus kita memang udah atur waktu untuk ketemu, ya salah satunya ya ada dia gitu. Berarti ini fokus, berarti belum mau nyari. Boy, ini lagi ngurusin film ini sumpah demi Allah biaya sendiri, kagak ada gue jilat kanan jilat kiri minta sponsor ini sponsor itu, nggak ada. Nanti lo lihat eksekutif produser Nikita Mirzani sendiri. Jadi gue udah nggak kepikiran punya pacar, ini itu udah nggak ada. Tunggu mungkin tahun depan ya. Oke. Nikita Mirzani kini sudah malas ikut campur permasalahan orang lain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani yang kini mengaku sedang fokus pada bisnisnya sendiri. Ia tengah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk menjual produk-produknya. Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah sosok yang tak suka mencari masalah. Ia adalah sosok yang kalem dan tak suka ikut campur. Ibu 3 anak itu pun berusaha untuk merubah kepribadiannya agar bisa seperti dulu lagi. Saat ditanya apa yang membuatnya ingin berubah, Nikita mengaku karena ia sudah merasa cukup dengan semua yang dimilikinya kini. Wanita 37 tahun itu merasa jika kehidupannya telah banyak diberkati sehingga ia memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan yang nyaman tanpa huru-hara. Ibunda Loli itu bahkan mengklaim jika dirinya kini sudah berbeda dengan Nikita Mirzani yang dikenal banyak orang. Ia pun memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak. Kalau gue kan memang setiap tahun tuh, mungkin tahun ini adalah tahun dimana gue kayak udah aku mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi. Yang kayak gimana tuh? Ya kayak gini. Kayak gini biasanya kan terus suka iseng kan, kayak lagi ada kasus apa nih, gue ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gue diem aja gitu. Kenapa? Tapi emang ada yang protes mungkin nggak sih? Kalau protes nggak ada, cuman memang dari diri gue sendiri aja kepengen kayaknya udah cukup deh, apalagi mau gue cari ya, rumah gue udah ada ya kan, properti gue punya, tabungan insya Allah lah sampai anak-anak kuliah nanti ada gitu kan, mau ngapain lagi gitu. Apa karena udah 37 tahun kerja maksudnya harus lebih iyalah, kalau orang kan bertambahnya umur, usia harusnya kan makin dewasa, harusnya. Tapi kan ada beberapa orang yang makin tua tetap kayak anak kecil. Gua kan enggak lah, gue kan sekarang udah bukan Nikita yang
gue tuh udah syuting aja gue tuh udah nggak ngambil sama sekali karena gue pengen membuang waktu sama anak-anak gitu kan, kerja. Sekarang kan gue punya passion yang baru nih, bikin film sebagai eksekutif produser. Ini Beautiful Pen udah selesai, lagi proses editing. Insya Allah kalau nggak ada halangan Desember mau premier, Januari sudah mulai bisa ditonton di semua bioskop Indonesia. Ini aja belum selesai aja gue udah mulai bikin film baru lagi horor gitu sama anak-anak muda. Jadi emang gue lagi concernnya tuh ya emang positif ya, memang benar kata orang kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang positif kita pun akan ikut positif. Berarti kemarin yang sempat ini kurang positif Nyai untuk circle-nya. Ya gimana, positif semuanya buat gue positif aja, cuman mungkin kurang apa ya gimana ya kalau dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang gitu kan, terlalu gimana ya ngomongnya ya secara halus ya, pokoknya ya kalian bisa lihat sendirilah perubahan gue dari keluar dari Serang per detik ini, kalian bisa lihat sendiri gitu dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan. Jadi buat gue ya apapun itulah, maksudnya sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh karena gue pengen hidup gue ditata lagi nih dengan rapi. Itu soalnya beberapa teman-teman gue yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah disorot kamera juga gitu, menyesali kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padahal yang gue kenal dulu nggak